Aduh teh, makanya pelan-pelan. Aduh, kamera baru gua rusak deh. Makanya kalau motret tuh jangan tengah jalan dong. Gimana sih? Emang ini foto studio apa? Saya bilang juga apa, Pak. Papa itu terlalu buru-buru. Erwin belum siap. Nanti malah merusak citra perusahaan kita lagi. Kalau dia kelihatan kurang profesional. Ya nggak sih, Ma? Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku. Ku balas segala kebaikanmu. Jadi sebenarnya siapa yang lagi mata-matain sih? Saya yang mata-matain kamu? Atau kamu yang mata-matain saya? Ini rumah kamu? Masa bertamu ke rumah orang nggak tahu siapa yang punya rumah? Oh enggak, saya pengen ketemu sama Bu Hatimah, pemilik rumah ini. Itu ibu saya. Ibu kamu? Iya, saya pengen ketemu ibu kamu. Ibu lagi istirahat, nggak bisa terima pasien. Pasien? Makanya kalau punya mata tuh dipakai yang benar. Masa nggak lihat sih di situ ada papan nama? Oh, iya. Maaf ya, saya kasihkan lihat bunga jadi nggak lihat papan nama ibu kamu. Ada perlu apa sama ibu? Saya kesini atas nama PT. Erlangga Karya Utama kan? Kok kamu tahu sih? Soalnya kalau saya dikasih mata dan telinga dari Allah, saya pakai dengan benar. Nggak kayak kamu. Saya kesini mau ngajuin proposal. Ah, nggak usah basa-basi lah. Saya udah tahu kok dari Pak Lurah. Kalian mau gusur rumah kami kan? Kalau ngomong hati-hati ya. Penggusuran itu kata-kata yang sensitif. Gini. Perusahaan saya mau bekerja sama, bukan menggusur. Maaf, saya ada urusan, jadi saya harus pergi. Tapi... Ki, kakak pergi dulu ya. Pergi kemana, Kak? Kakak harus lembur. Bentar ya. Ki, jangan lupa ya pintunya dikunci. Iya, Kak. Kok masih di sini sih? Tuh kan, kupingnya nggak dipakai. Kan saya bilang, saya mau pergi. Olo si bos teh ngobrolnya lama pisan. Loba awewenya di dia mah. Bos, pulang yuk. Bos nggak capek? Udah, ikut gue. Cukup. Sasa mana? Kenapa nggak hadir malam ini? Setahu saya dia ngundurin diri dari tim, Pak. Kok kamu tahu? Dia bilang sendiri sama saya, Pak. Mau keluar tim kok bilangnya sama kamu? Seharusnya kan lapor sama saya, sama pelatih. Maaf Pak, saya mau ngundurin diri. Kenapa? Saya mutusin buat ganti pelatih Pak. Ganti pelatih? Iya, mulai sekarang saya pengen Rio jadi pelatih pribadi saya. Hah? Oh, Rio yang ingin jadi pelatih kamu? Soalnya kan Rio itu mainin jauh lebih bagus dari Bapak, jauh lebih jago dari Bapak. Lo apa-apaan sih? Menurut kamu Rio lebih hebat dari saya? Begitu? Enggak, Pak. Enggak. Lo ngomong apaan sih, Sa? Lo mau fitnah gue? Hah?
Sekarang, mending kita buktiin aja deh siapa sebenarnya yang lebih jago, Bapak atau Rio. Boleh? Yo, gue pinjem gawang pribadi lo ya. Pasti ada nggak beres sama gawang ini. Wah, saya nggak tahu Pak kalau soal itu. Soalnya kan nih gawang punya Rio, bukan punya saya. Oke, bentar ya. Gawang kok ada antenanya? Net, sini. Ini nih Pak, Apa ini? Apa ini? pencet aja Pak. Lucuan macam apa ini? Rio, lo mau jelasin apa perlu gue yang jelasin? Hah? Malam ini semuanya harus kelar. Besok pagi mau diambil. Sanggup nggak? Sanggup, Pak. Saya kan udah janji sama Bapak. Jadi kalau saya udah janji, pasti ditepatin. Bagus. Saya bangga sama kamu. Jangan cuma bangga dong, Pak. Gajinya juga dinaikin. Kalau masalah yang itu, jangan ngomong sama saya dong. Ngomong sama si bos. Memangnya saya punya perusahaan ini, gaji saya aja nggak naik-naik. Tapi kan Bapak saudaranya si bos. Jadi masih bisa diusahain dong. Tenang aja. Yang penting sekarang kamu kerja yang benar. Tunjukin dulu dedikasi dan prestasi kerja kamu. Oke? Beres, Pak. Biar kamu ngerti permohonan dari lamaran saya. Saya kan udah bilang, tunggu ibu saya dulu. Lagi pula saya juga nggak tertarik kok sama lamaran kamu itu. Sasa, kamu itu ya ada-ada aja. Biarin, Ma. Biar si Rio itu tahu rasa. Nggak seenaknya aja ngerjain orang. Ya, tapi kamu kan bisa bicara baik-baik sama pelatih kamu. Biar dia malu. Sekaligus seru. Tapi kan latihan kalian jadi sia-sia. Malam ini kalian gak latihan kan? Aduh, Ma. Nggak apa-apa. Sekaligus refresh. Sa, kamu baru pulang? Ya ampun, Sa. Papa khawatir loh itu. Lagian kamu ini gimana sih? Masa anak perempuan hobinya main bola? Papa itu juga kayaknya kurang suka loh kalau kamu suka main bola gitu. Kalau Papa emang nggak suka, dia bisa kan negor sendiri. Nggak harus lewat Mbak Nia. Bukan gitu maksud Mbak Sa. Mbak ini kan cuma menyampaikan amanat dari Papa. Jadi sebelum kamu ditegur sama Papa, kan ada baiknya kalau kamu tahu duluan. Ih, kenapa sih? Semua orang tuh pikirannya sama aja. Olahraga itu kan milik semua orang. Mereka boleh kan milih olahraga apapun yang mereka suka, termasuk sepak bola. Sasa? Sa, kok malah jadi ngambek sih? Permisi, Pak. Selamat malam. Ada tamu, Pak. Ada tamu? Malam-malam gini? Siapa? Selamat malam.
Selamat malam. Apa kabar? Perkenalkan, saya udah tahu dari PT Erlangga Karya Utama kan? Iya. Wah, beritanya udah cepat nyebar ke sini ya. Duduk. Di sini desa kecil, jadi semua berita menyebar dengan cepat. Saya sebagai warga desa Bening ini mengucapkan terima kasih sekali sama bos Anda yang akan membangun resort dan memajukan desa kami ini. Bos saya? Iya. Masa situ sih? Situ nggak ada tampang bos. Pakaiannya gini. Situ stafnya PT Erlangga kan? Iya. Tapi malam-malam kesini ada perlu apa ya? Sebenarnya saya ada perlu sama Mbak Zahra, Pak. Ketemu Zahra? Ya, katanya malam ini dia lembur kan? Ya, saya perlu ngobrol sebentar sama dia, Pak. Kalau boleh saya tahu, ada perlu apa ya? Soal... Itu, Pak, soal proposal bos saya. Proposal? Lamaran kali, Pak. So tahu ah? Iya, Pak. Proposal. Lamaran. Pak. Maksudnya gimana sih, Pak? Jadi beneran, Pak? Neng Sarah jadi dilamar? Saya juga belum tahu. Makanya sekarang saya mau cari tahu. Kamu bikin kopi, saya cari makanan. Habis itu kita nguping pembicaraan mereka biar semuanya jelas, ya? Maksudnya gimana sih, Pak? Saya bikin kopi, Bapak nyari makanan, terus saya nganterin ke sana sambil nguping gitu. Ih, jangan kamu dong. Ketahuan nanti. Sekarang kamu bikin kopi. Habis itu panggil Titin biar dia yang masuk. Saya cari makanan. Ntar kita nguping, ya? Ngerti nggak? Iya, Pak. Apaan? Saya bikin kopi, Bapak cari makanan, panggil Titin, nguping. Iya, abis itu kupingnya Titin korek-korek. Capek ngomong sama kamu. Bodoh banget sih. Udah sekarang ikutin perintah saya. Siapa? Bikin kopi. Ini apaan sih? Ngikut-ngikut. Orang mau minum, aus. Bikin kopi. Bener kan? Kau mata-matain saya? Sampai ngikutin ke tempat kerja gini. Saya hanya minta waktu untuk menjelasin proposal. Biar kamu ngerti permohonan dari lamaran saya. Saya kan udah bilang, tunggu ibu saya dulu. Rumah itu bukan punya saya, tapi punya ibu. Apa salahnya kalau saya ngejelasin ke kamu? Nanti kamu sampein aja ke ibu kamu. Biar nggak buang-buang waktu. Kamu jangan egois dong. Kamu pikir cuma waktu kamu apa yang berharga? Kamu nggak sadar apa sekarang kamu nih lagi buang-buang waktu saya? Saya ini lagi kerja. Malah diganggu sama urusan proposal lah, surat lamaran lah. Lagi pula saya juga nggak tertarik kok sama lamaran kamu itu. Saya udah tahu isinya apa. Belum baca udah tahu kayak dukun. Intinya kalian mau gusur rumah saya kan? Kalau kamu masih menggunakan istilah penggusuran, berarti kamu belum tahu apa-apa. Makanya baca dulu proposalnya, dengerin dulu penjelasan saya. Pokoknya bilang sama bos kamu, kalau saya Zahra menolak. Kamu tuh... Tolong jangan ganggu saya lagi. Kasih saya waktu untuk berpikir dong, jangan maksa. Saya kan harus ngomong dulu sama ibu. Ini tuh menyangkut masa depan saya, tahu? Kok ngomongin minta persetujuan ibu? Pasti Neng Sarah dilamar. Pinter juga kamu. Otak kamu maju. Kirain cuma giginya doang yang maju. Kita dengerin lagi. Selanjutnya gimana? Ih, Bapak apaan sih? Bikin kaget aja. Sorry ya, kalau kamu ngerasa dipaksa. Permisi. Mari. Neng, kenapa ditolak, Neng? Iya, Zara. Kenapa lamaran si bos ditolak? Kalau gitu, kita ngobrol di kantor. Yuk. Bukan jaga pos, nguping aja. So tau banget sih tuh cewek. Gua sih salah. Gua salah. Mestinya sih bos,
memperkenalkan diri dulu sebagai bos pemilik perusahaan. Biar ada wibawa. Begitu, Bos. Alah, ngapain juga gue ngaku bos segala. Waduh, yang namanya wibawa itu penting, Bos. Kumaha euy ah. Ngawur lo. Sekarang gue mesti cari akal nih, gimana cara ngebujuk dia? Hah, saya ada akal sih, Bos. Bujuk aja pakai duit. Gampang kan, Bos? Gimana ngebujuk pakai duit? Baca proposal aja dia nggak mau. Aduh. Tuh. Ya elah. Sar, putar balik. Silakan. Buat saya, Pak. Kamu pasti lapar kan? Gara-gara lembur semalaman. Tumben. Suka gitu sih. Ayo, silakan. Sembari makan, kita ngobrol-ngobrol. Kok ngobrol sih, Pak? Saya kan masih banyak kerjaan. Harus selesaiin pesenan. Istirahat dulu dong. Kamu kan juga manusia, bukannya mesin. Kamu beneran pacaran sama anak konglomerat itu? Pak Anwar jadi mendadak baik sama saya. Karena dia pikir saya ada hubungan pribadi dan kenal sama anak pengusaha besar di Jakarta itu. Anaknya Pak Erlangga yang jadi pacar kamu, yang mana sih? Itu loh, Pak. Anak yang... Saya. Masya Allah. Loh, Bapak kok balik lagi, Pak? Tas saya ketinggalan. Oh, iya Pak, silakan Pak. Terus aja. Udah tahu ruangannya kan, Pak? Udah. Alhamdulillah kalau Bapak masih nganggap saya keluarga. Berarti kalau sampai ada apa-apa, saya bisa minta bantuan sama Bapak kan? Ya, namanya juga keluarga. Jadi kan kita harus saling tolong-menolong. Udah pasti dong. Tapi kamu juga bantuin saya ya. Kalau saya perlu bantuan kamu. Tapi saya bisa bantu apa ya, Pak? Justru Bapak yang harusnya bantuin saya. Saya kan cuma pegawai Bapak. Nggak punya apa-apa. Iya, nggak sekarang. Nanti kalau kamu udah jadi nyonya besar. Bapak. Saya nggak kepengen, Pak, jadi nyonya besar. Kok gitu sih? Padahal keluarga mereka serius loh sama kamu. Malam-malam datang ngelamar kamu. Memangnya kamu nggak mau jadi istri anak konglomerat? Siapa melamar siapa nih? Saya nolak dia soalnya saya nggak pernah percaya, Pak, sama orang-orang dari kota besar. Maksudnya? Gimana ya, Pak? Saya tuh kalau nikah harus didasari cinta. Ya, cinta itu kan butuh waktu. Saya nggak kepengen buru-buru nikah. Soalnya saya harus buktiin dulu dia benar-benar cinta apa nggak sama saya. Gitu, Pak. Iya sih. Dia kira cuma dia yang bisa ngerjain orang. Anaknya Pak Erlangga yang jadi pacar kamu, yang mana sih? Kan ada 3. Bapak hebat ya. Ternyata Bapak udah banyak tahu tentang keluarga Pak Erlangga. Ya iya dong. Siapa yang nggak kenal mereka? Dan sebagai pengusaha, saya juga harus tahu dong. Yang mana yang sebenarnya? Itu loh, Pak. Anak yang... Saya. Kok yang ini? Ini kan yang tadi nih. Saya anaknya Pak Erlangga. Hah? Saya pacarnya Zara. Saya ingin menikahi dia. Saya ingin dia jadi nyonya besar. Minum. Zara, akhirnya saya tahu kamu menolak lamaran saya bukan karena nggak cinta, tapi karena kamu perlu waktu kan untuk membuktikan cinta saya. Kecelakaan. Saya akan membuktikan cinta saya ke kamu, Zara. Akan saya buktikan.
Maaf Pak, Zara nggak sengaja. Maaf bos. Bos? Bapak manggil dia bos? Pak, Bapak lihat dong. Emang dia ada tampang jadi anak konglomerat? Nggak ada sih. Ngaku deh, Pak. Dia itu cuma tukang potret. Tukang potret? Oh, cuma tukang potret. Di sini banyak tukang potret. Ada si Dewo, ada si Jupe, ada si Aldi. Kerjanya muter-muter doang. Moto-moto gak jelas. Tukang potret, ngaku-ngaku. Jadi kalian nggak percaya kalau saya anaknya Pak Erlangga? Ini gimana sih? Bingung saya. Nggak ada tampang. Kamu tuh ya, kalau mau ngaku-ngaku tuh yang bener dong. Dipikir dulu. Kamu tuh gak ada mirip-miripnya sama Erwin. Pak Erwin itu orangnya ganteng, berwibawa, selalu rapih. Nggak pernah tuh dia jalan-jalan pakai kaos sama celana jeans kayak gini. Tuh, dia ini pacarnya. Dia tahu. Stres. Tukang potret, ngaku-ngaku. Awas ya, sampai kamu berani ngaku-ngaku jadi Erwin lagi, saya aduin ke pacar saya Pak Erwin, biar kamu dipecat. Mau apa? Orang stres datang malam-malam. Zara. Tapi bener kan kamu pacaran sama anak konglomerat dari Jakarta? Ya bener lah Pak. Makanya saya tahu kan kalau dia ngaku-ngaku. Masa saya nggak kenal sama muka pacar saya sendiri? Terus tadi tukang potret stres siapa tuh? Itu orang suruhannya. Masa anak konglomerat mau turun tangan sendiri sih Pak? Bener tuh bener. Yang namanya anak konglomerat nggak turun tangan langsung. Pasti itu anak buahnya. Suruh ngelamar kamu ya? Iya Pak. Makanya saya tolak. Masa ngelamar mesti suruh pegawainya? Kan nggak romantis. Iya. Pak, udah dulu ya Pak. Saya capek dari tadi tanyain terus. Mau kerja lagi? Iya deh. Misi Pak. Sialan. Kenapa gue jadi mati kutu di depan mereka ya? Apa benar gue nggak ada tampang konglomerat? Bos, maaf bos. Kepalanya nutupin kaca spion. Saya nggak bisa ngeliat jalan ke belakang. Sep. Apa tampang gue kurang oke, Sep? Maksud sih bos? Ya maksudnya apa gue kurang keren? Apa gue kurang meyakinkan? Si bos kok ngomong kayak gitu? Bos nih ganteng. Itu cewek mesti gue kasih pelajaran. Gue akan ikutin sandiwaranya. Gue pengen tahu sampai di mana dia bisa nerusin bualannya. Ibu tahu beban kamu, Nak. Ibu nggak mau menambah berat beban kamu. Bu, Ibu jangan ngomong kayak gitu ya. Zara tahu, semua orang tua pasti mengharapkan hal yang terbaik untuk anaknya. Mas bangun dong Mas, itu ada suara-suara di luar Mas. Mas bangun. Ada apaan sih? Dengerin. Tuh denger kan Mas? Cepetan ayo sana periksa cepetan. Mas
Mas mau kemana? Jangan tinggal saya sendiri, saya takut. Katanya disuruh ngeliatin, gimana sih? Yaudah, saya ikut deh. Yuk, cepetan Mas. Aduh. Suaranya kayak dari dapur deh. Tapi masa maling di dapur sih, Mas? Hei, ngapain kamu? Ngapain sih kamu? Astaga, Ima, kamu ngapain sih berisik kayak gini? Saya... Jawab. Ngapain kamu malam-malam gini masak? Saya mau sahur, Tuan. Sahur? Iya. Maaf, Tuan. Maaf, Non. Sahur apaan kamu, Ima? Udah deh, kamu nggak usah bohong. Ini kan belum bulan puasa. Saya ngebayar puasa tahun lalu, Non. Ngebayar utang. Jadi, saya puasa duluan sebelum bulan puasa. Kamu tuh banyak banget alasan sih, Mas. Dia pasti bohong deh. Dia emang pasti sengaja mau nyuri makanan dari dapur. Enggak, Non. Saya enggak bohong. Masa saya bohong soal puasa? Dosa, Non. Ya udah. Nggak usah berisik. Kan ya, masuk kamar. Kamu dengar ya? Besok kamu akan saya laporin ke Tuan Besar supaya kamu dipecat. Astagfirullahaladzim. Orang mau ibadah kok malah dituduh maling. Kak, kamu udah bangun? Baru aja kakak pengen bangunin kamu untuk ngajak sholat subuh. Kakak pagi-pagi ngerjain ini? Iya, kakak lagi nyelesain kerjaan dari pabrik. Semalam kakak udah lembur. Kok masih bawa kerjaan ke rumah? Iya, Pak Anwar lagi baik sama kakak. Makanya kakak boleh bawa pulang ke rumah. Kok bisa? Kan bos kakak galak sama kakak. Iya ya? Kok dia jadi baik ya sama kakak? Kakak belum tidur tadi malam. Ngerjain ini sampai subuh. Iya. Kakak kebanyakan minum kopi kali ya tadi malam. Jadi belum bisa tidur deh sampai sekarang. Lagian Kiki kan butuh seragam baru. Makanya kakak harus kejar setoran. Kak, Kiki nggak perlu seragam baru deh, Kak. Biar ibu aja yang panjangin rok seragam sekolah Kiki. Jadi kakak nggak usah beli yang baru. Ya udah, sekarang kamu wudhu ya. Nanti kakak nyusul. Kita sholat sama-sama. Iya, Kak. Ya Allah, saya yakin Engkau tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan kami. Dan Erwin pulang jam 3 pagi, Nyonya. Kok kamu tahu sih, Ma? Memangnya kamu nggak tidur sampai jam 3? Ma, si Ma itu jam 3 pagi itu masih sibuk ngabrak-ngabrik makanan mau nyuri, Ma. Nyuri gimana? Ayo jawab dong, Ma. Ingat ya, saya sama Mas Syarif itu jadi saksi, jadi kamu nggak boleh bohong. Saya nggak nyuri, saya cuma sahur. Ya ampun, masih berani ngeles kamu, Ma. Sudah. Ini pagi-pagi kok ribut gimana sih? Ima, tambahin kopi bapak nih. Baik, Tuan. Udah, nggak usah. Biar saya aja, Pak. Saya juga bisa. Saya bilang juga apa? Erwin itu masih kayak anak kecil. Masih suka pulang pagi. Mungkin dia terlalu bersemangat, Rip. Sampai-sampai dia lupa waktu. Papa pikir dia kerja, Pak. Ya nggak mungkin lah, Pak. Masa ngelobi penduduk pedesaan tengah malam? Paling dia juga pergi sama teman-temannya dugem sampai pulang pagi. Pagi, Ma, Pak. Pagi. Win, katanya kamu pulang jam 3 ya? Dari mana sih? Dari Puncak ke Jakarta itu nggak deket. Lagian si Asep pakai pecah ban segala lagi di tol. Ya ampun, untung kamu nggak apa-apa. Saya berangkat dulu ya. Saya mau mampir ke proyek dulu sebelum ke kantor. Hati-hati ya, Rip ya. Mama tenang aja, Ma. Saya sebelum berangkat ke kantor, mobil pasti saya cek dulu. Biar nggak pecah ban di jalan. Permisi, Pak. Ma. Hati-hati, Rip. Gimana, Win? Ada kabar yang positif?
sebagai besar penduduk sih udah mempertimbangkan proposal yang kita kasih sih, Pak. Cuman ada satu nih yang keras kepala, Pak. Artinya kamu bisa ngatasi atau perlu bantuan? Papa tenang dulu. Aku masih bisa ngatasinnya kok. Pokoknya target aku minggu depan kita udah mendapatkan persetujuan dari seluruh warga setempat. Bagus. Ini baru anak Papa. Papa bangga punya anak kamu ini. Tapi jangan keseringan pulang pagi ya. Semangat kerja sih bagus, tapi kamu jangan lupa waktu dan jangan lupa jaga kondisi badan kamu. Ayo, sekarang sarapan. Tuh, dengar apa kata Mama kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kita ke dokter ya? Zahra, Ibu tahu beban kamu, Nak. Ibu nggak mau menambah berat beban kamu. Semalam Kiki bilang, kamu pulangnya agak pagi ya, karena lembur mengejar setoran. Sementara ibu di sini enak-enakan tidur. Astagfirullahaladzim, Ibu jangan mikir kayak gitu. Zahra nggak pernah sekalipun memikir kalau ini adalah beban buat Zahra. Dulu waktu kamu kecil, Ibu berharap kamu hidup senang, sekolah setinggi mungkin. Tapi nyatanya sekarang kamu menanggung beban hidup keluarga. Di saat anak-anak seusia kamu menikmati masa remajanya, kamu malah... Bu, Ibu jangan ngomong kayak gitu ya. Zahra tahu, semua orang tua pasti mengharapkan hal yang terbaik untuk anaknya. Zahra ikhlas kok, Bu. Sebenarnya Zahra ada uang lembur. Makanya kita bisa ke dokter. Kita berangkat sekarang ya? Kamu suatu hari nanti harus ngendalin saya sama pacar kamu ya. Mau dong. Kamu ngendalin saya sama anak kamu melarat itu, ya? Lo tuh apaan sih? Bentar doang. Ih, lo mau nyelip gue? Gue seriusan, Sa. Lo kenapa sih bawaannya sinis mulu sama gue? Emang salah gue sama lo apaan sih? Sampai sekarang lo nggak tahu salah lo apa sama gue. Oke, gue tahu. Gue selalu ngeremehin lo di lapangan, tapi kan... Lo tuh jangan salah ya. Kalau lo cuma ngeremehin gue nggak masalah kok. Masalahnya adalah lo tuh udah ngeremehin perempuan. Lo ngomong apaan sih? Gue nggak ngerti. Seharusnya semua cewek di dunia ini tuh benci banget sama lo. Karena lo selalu nganggep cewek tuh lebih lemah dari cowok. Iya kan? Enggak. Maksud gue cuma ngerasa aneh aja, Mas. Ada cewek di tim sepak bola. Emang lo nggak ngerasa aneh? Lo kan cewek sendirian, Sa. Kenapa harus aneh? Seharusnya gue ngerasa spesial dong. Karena gue satu-satunya cewek yang masuk ke tim sekolah. Yang aneh tuh lo dan teman-teman lo. Tuh kan, lo nyebelin kan? Lo tau apa-apaan sih? Gue lagi lapar nih, cepetan jangan buang waktu gue. Wah, kagak jadi gue ngomong sama lo. Percuma juga sama lo. Lo tuh nyebelin banget ya. Buang waktu gue aja lo. PT Erlangga Karya Utama dipimpin oleh Pak Erlangga dan putra sulungnya Syarif Bakhtiar. Anak bungsu beliau yang bernama Erwin Bakhtiar baru menyelesaikan studinya di Amerika dan sebentar lagi diramalkan akan ikut terjun di perusahaan keluarga tersebut. Oh, terus? Cuma itu berita yang Kiki dapetin, Kak. Jadi anaknya Pak Erlangga ada yang sekolah di Amerika. Emang kenapa sih, Kak? Kiki disuruh nyari info tentang keluarga konglomerat itu? Buat pengetahuan aja. Lo nggak jadi minta maaf, Yo? Hah? Siapa yang minta maaf? Katanya Rio mau minta maaf sama Sasa. Mau ngajak damai kan? Lo lemot apa, Telmis ya? Itu cuma strategi gue doang.
Kirain lu mau damai beneran. Ternyata lu deketin dia tuh cuma mau nusuk dia dari belakang aja kan? Kenapa? Lo nggak setuju? Lo nggak setuju? Kalau lo nggak bisa deketin si Sasa, lo harus deketin sohibnya yo. Kalau nggak Ola, Neta, lo pilih yang mana? Males Jo, dua-duanya jaim bukan tipe gua. Yalah yo, ini cuma pura-pura yo, bukan beneran. Oke, bisa. Yaudah, terus gua harus gimana nih? Assalamualaikum. Maaf Pak, telat lagi. Ayo. Selamat pagi Mbak Zara. Zara, saya mau ngomong sama kamu di dapur. Ayo. Iya Pak. Kerja. Tuh kan bener, si Bapak tuh naksir sama si Zara. Buktinya datang telat, malah dikasih sarapan. Barangkali Neng Zara mau nikahin kali sama Pak Anwar. Makanya sekarang kita semua disuruh manggil dia tuh Mbak. Iya kali ya? Silakan. Duduk. Silakan. Ini semua buat saya Pak. Iya dong. Kamu kan semalam kejar lembur. Jadi saya paham kalau kamu hari ini datangnya telat. No problem. Makasih ya Pak atas pengertiannya. Kamu harus makan. Jangan sampai sakit. Ayo. Silakan. Zara, saya ada obyekan nih dari bos. Obyekan apa Pak? Bos mau buat model foto untuk pakaian kita. Budgetnya 5 juta loh. Tapi kalau kita bisa hemat, sisanya bisa untuk kita berdua. Oh, itu mah namanya korupsi Pak. Saya enggak deh. Bukan korupsi dong. Aduh. Budgetnya memang udah ada. Jadi pintar-pintar kita untuk mengatur itu. Cek. Bener nih Pak, bukan korupsi. Kalau Bapak bohong, Bapak yang nanggung dosanya ya Pak. Tenang. Tenang. Masalah dosa mah urusan masing-masing. Tapi ini proyek saya kasih ke kamu loh. Kamu bisa kerjain nggak? Saya apa sih yang nggak bisa Pak? Semua juga bisa. Silakan. Tapi kamu harus janji sama saya dulu. Janji apa Pak? Kamu suatu hari nanti harus ngendalin saya sama pacar kamu ya. Mau dong. Kamu ngenalin saya sama anak konglomerat itu, ya? Gimana ya? Boleh aja sih Pak, tapi masalahnya hubungan saya ini masih rahasia Pak. Rahasia? Ya maklum lah, namanya juga anaknya konglomerat. Ya, jadi takut kalau sampai ketahuan sama pers. Pers? Ya, kan gitu. Kalau orang terkenal tuh harus jauh-jauh dari gosip. Betul. Nah, sekarang Bapak ngerti kan? Jadi nanti kalau emang udah waktunya, saya kenalin ke Bapak. Makasih. Tapi benar ya? Iya Pak, sama-sama. Makasih juga ya untuk obyekannya. Iya Pak, makasih untuk kue-kuenya ya Pak. Diambil semua, nggak ada yang disisain. Alhamdulillah, dapat kerjaan. Berarti saya harus cari model sama tukang fotonya. Gampang lah, lumayan buat tambahan. Kalau rezeki emang nggak kemana. Gosip apaan sih Pak? Gosip hubungan kamu sama anak konglomerat itu. Nah itu pasti Ibu Fatima tuh, ibunya Zara. Yosep,
Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bisa minta waktu sebentar, Bu? Maaf, hari ini Ibu nggak praktek. Ibu lagi nggak enak badan, jadi nggak kuat urut. Enggak, Bu. Saya bukan mau ngurut, Bu. Saya mau ngejelasin soal proposal pembangunan Hotel Bintang 5, Bu. Adik ini siapa ya? Saya dari PT Erlangga Karya Utama, Bu. Saya yang akan bangun hotel itu, Bu. Maksud Ibu, namanya siapa? Oh, nama saya? Nama saya Romi, Bu. Iya, Romi. Mari silakan masuk. Iya, Bu. Makasih. Romi, ganti nama kok Romi, nggak ada yang kerenan dikit. Romlah kek, itu mah awewe atuh. Liar abdi. Ra, ada tamu di luar. Tamunya siapa, Pak? Iya, tamu kamu. Masa tamu saya? Makanya saya kasih tahu kamu. Siapa, Pak? Wartawan. Wartawan, Pak. Bener. Bener apanya, Pak? Mau ngapain wartawan nyari saya, Pak? Mungkin mereka sudah dengar gosip tentang kamu, Ra. Jadi mereka kemari mau wawancara. Gosip apaan sih, Pak? Gosip hubungan kamu sama anak konglomerat itu. Terus gimana, Pak? Apa aja Bapak tahu tentang mereka, Pak? Iya, tapi foto saya dulu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rekan-rekan wartawan, perkenalkan, ini karyawan terbaik saya. Namanya Zahra. Aduh, celaka. Maksudnya cuma iseng, akhirnya jadi serius kayak gini. Assalamualaikum. Ngapain kamu ada di sini? Saya... Tadi Nak Romi nolongin Ibu. Romi? Ibu kenapa? Ibu nggak apa-apa, cuma pusing sedikit. Tiba-tiba mata Ibu kunang-kunang. Untung ada Nak Romi. Tadi dia juga bantuin Ibu panggilin dokter untuk periksa Ibu. Dokternya baru aja pulang. Makasih. Bu, sekarang udah ada yang bisa jagain Ibu. Saya permisi dulu ya, Bu ya. Mau nebus obat di apotik. Obat? Iya, tadi dokter datang ke sini. Kasih resep buat ibu kamu. Kalau gitu mana resepnya? Enggak. Biar saya aja. Kamu jagain ibu kamu aja ya. Bu, saya permisi, Bu ya. Siapa tadi namanya siapa? Nak Romi. Romi. Makasih ya kamu udah bantuin ibu saya. Ya, sama-sama. Walaupun tampang saya nggak kayak konglomerat, tapi hati saya baik kan? Kamu jangan GR dulu. Saya tahu kok kenapa kamu bantuin ibu saya. Maksud kamu? Ya, supaya ibu mau tanda tangani surat permohonan itu. Ya wajar dong, sesama manusia saling membantu. Ya waktu itu niat saya juga membantu kamu. Bantuin saya gimana? Ya bantuin bualan kamu, biar Pak Anwar percaya sama kamu. Jadi kamu sangka saya ini bohong? Zara, gadis pekerja konveksi di Desa Bening, mengakui hubungannya dengan Erwin, anak keluarga konglomerat yang mendirikan resort di desa tersebut. Allah itu maha melihat. Dengan ketekunan kita beribadah, insya Allah kita akan mendapatkan hikmah yang setimpal.